Haleluya! Selamat pagi teman-teman, senang sekali bisa kembali bersama dalam program Pagi Bersama Tuhan. Hari yang baru selalu membawa kasih dan pengharapan yang baru juga dari Tuhan. Apapun situasimu hari ini, tetap kuat, tetap bersyukur, karena Tuhan selalu menyertai kita. Yuk siapkan hati untuk dikuatkan lewat firman Tuhan pagi ini. Haleluya. Selamat pagi Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan Yesus Kristus. Kembali kita berjumpa dalam program Pagi Bersama Tuhan. Renungan kita pagi hari ini berjudul Berhenti Khawatir, Mulailah Percaya. Ayat mas kita pada pagi hari ini terambil dari Matius pasal 6 ayatnya yang ke-25. Karena itu aku berkata kepadamu, janganlah khawatir akan hidupmu, akan apa yang hendak kamu makan atau minum, dan janganlah khawatir pula akan tubuhmu, akan apa yang hendak kamu pakai. Bukankah hidup itu lebih penting daripada makanan, dan tubuh itu lebih penting daripada pakaian? Saudara yang dikasihi Tuhan, sebelum kita lebih jauh, mari kita berdoa. Kami mengucap syukur buat hari yang baru yang Tuhan berikan pada kami. Dan saatnya kami mau merenungkan firman-Mu Tuhan, sucikan, kuduskan, dan layakkan kami. Dalam nama Yesus, haleluya, amin. Saudara yang dikasihi Tuhan, pagi ini sebelum kita mulai hari, saya ingin mengajak kita merenungkan sesuatu yang sangat dekat dengan kehidupan kita semua, yaitu kekhawatiran. Saudara, pernahkah saudara merasa tidak bisa tidur karena memikirkan masa depan? Mungkin soal anak, mungkin soal pelayanan, atau mungkin karena ekonomi, atau tentang kesehatan. Ada seorang jemaat yang pernah berkata kepada kami, Pak Pendeta, saya tahu Tuhan sanggup, tapi saya tetap khawatir. Saudara, kekhawatiran itu muncul bukan karena Tuhan tidak sanggup, tetapi karena kita ingin mengatur sesuatu yang seharusnya hanya Tuhan yang atur. Hari ini Tuhan ingin berbisik di hati kita, anakku, berhenti khawatir dan mulai percaya. Saudara yang dikasihi Tuhan Yesus Kristus, kekhawatiran adalah tanda kita ingin mengendalikan hidup. Yesus tahu betul manusia punya kecenderungan untuk khawatir. Tetapi menariknya, dalam bahagian ini Yesus tidak berkata, cobalah kurangi kekhawatiranmu. Melainkan, jangan khawatir. Itu bukan saran, tetapi itu perintah. Mengapa kita khawatir? Karena kita ingin mengendalikan hasil. Kita ingin memastikan semuanya berjalan seperti rencana kita. Padahal Tuhan tidak memanggil kita untuk mengendalikan hasil, tetapi percaya dalam proses. Amsal pasal 3 ayat 5 dan 6 berkata, percayalah kepada Tuhan dengan segenap hatimu, dan janganlah bersandar kepada pengertianmu sendiri. Saudara yang dikasihi Tuhan, seorang anak kecil naik pesawat bersama ayahnya. Ketika pesawat mulai berguncang, penumpang lain panik. Tapi anak itu tetap tenang sambil menggambar. Pramugari bertanya, kamu tidak takut, nak? Anak itu menjawab, tidak. Karena yang jadi pilot adalah ayah saya. Saudara, demikianlah iman yang sejati. Tetap tenang, karena tahu siapa yang memegang kendali. Saudara, kekhawatiran tidak menambah umur, tapi mengurangi damai. Matius 6 ayat 27 berkata, siapakah di antara kamu yang karena kekhawatirannya dapat menambahkan sehasta saja pada jalan hidupnya? Kekhawatiran itu seperti kursi goyang, terlihat sibuk bergerak,
tetapi tidak pernah kemana-mana. Kekhawatiran membuat kita lelah secara emosional. Kekhawatiran membuat doa kita kehilangan arah. Kekhawatiran mencuri sukacita yang Tuhan berikan hari ini. Paulus berkata di dalam Filipi pasal 4 ayat 6-7. Janganlah hendaknya kamu khawatir tentang apapun juga, tetapi nyatakanlah dalam segala hal keinginanmu kepada Allah dalam doa dan permohonan dengan ucapan syukur. Jadi ketika khawatir datang, jangan berbicara pada kekhawatiranmu, berbicaralah kepada Tuhan tentang kekhawatiranmu. Tuhan peduli pada hal-hal kecil dalam hidupmu. Matius 6 ayat 26 berkata, pandanglah burung-burung di langit, Bapamu yang di sorga memelihara mereka. Jika burung saja diperhatikan Tuhan, apalagi kita anak-anaknya. Tuhan tahu berapa helai rambut di kepala kita. Artinya, Tuhan bukan hanya tahu masalah besar kita, tetapi juga hal-hal kecil yang membuat hati kita gelisah. Kadang kita pikir doa kecil tidak penting. Ini cuma hal sepele. Padahal disitulah kita belajar percaya sepenuhnya. Saudara, ada seorang ibu yang kehilangan uang 10.000 rupiah di pasar. Ia berhenti sejenak dan berdoa, Tuhan, tolong saya temukan uang itu. Beberapa langkah kemudian, ia melihat uang itu terselip di bawah meja jualan. Orang mungkin menertawakan doa itu kecil, tapi bagi Tuhan, setiap kekhawatiran anaknya besar di hatinya. Iman sejati menukar kendali dengan kepercayaan. Matius 6 ayat 33 ayat yang sangat terkenal. Tetapi carilah dahulu kerajaan Allah dan kebenarannya, maka semuanya itu akan ditambahkan kepadamu. Saudara perhatikan, kata carilah dahulu menunjukkan prioritas hati. Kita sering mencari jalan keluar, tapi Yesus berkata, cari dulu aku. Tuhan tidak janji kita bebas dari masalah, tapi Tuhan janji akan menyertai kita di dalamnya. Yesaya 41 ayat 10 berkata, jangan takut, sebab aku menyertai engkau. Ketika kamu menyerahkan kendali hidup kepada Tuhan, kamu tidak kehilangan arah. Kamu justru menemukan damai. Saudaraku, hari ini mungkin saudara sedang khawatir soal masa depan anakmu. Mungkin saudara sedang khawatir masalah pelayanan. Atau mungkin saudara merasa khawatir masalah kesehatan. Tetapi dengarlah suara Roh Kudus di hatimu. Berhenti khawatir, mulai percaya. Saudara yang dikasihi Tuhan, para pendengar di mana saja saudara berada. Ingat 3 hal ini. Yang pertama, kekhawatiran tidak akan mengubah apapun. Tetapi doa bisa mengubah segalanya. Yang kedua, Tuhan memegang kendali atas hidupmu, bahkan di saat kamu tidak mengerti. Yang ketiga, hari ini biarlah hatimu tenang karena Yesus ada di perahu. Saudara yang dikasihi Tuhan, biarlah renungan pagi hari ini akan membawa kita semakin percaya, agar membawa kita semakin tahu, agar membawa kita semakin yakin bahwa Dialah Yesus yang mengatur segala-galanya. Mari kita berdoa. Tuhan Yesus, hari ini kami mau belajar menyerahkan semua kekhawatiran kami ke dalam tangan-Mu. Kami percaya Engkau peduli, Engkau tahu yang terbaik, dan Engkau tidak pernah terlambat. Ajarilah kami berhenti khawatir dan mulai percaya. Hamba berdoa buat seluruh pendengar di mana saja mereka berada. Berkati pekerjaan mereka, berkati usaha mata pencaharian mereka, berkati pendidikan anak-anak mereka,
Dan apapun yang mereka kerjakan yang berkenan kepada Tuhan, diberkati oleh Tuhan. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, kami sudah berdoa. Haleluya. Amin. Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan, kalau renungan pagi ini memberkati Bapak Ibu, jangan lupa bagikan juga kepada orang lain, agar mereka juga diberkati dan dilawat oleh Tuhan. Tuhan Yesus memberkati. Amin.